Nah, waktu di Tahul Umum Boarding School Jakarta, Pak Ganjar bilang, kita tidak boleh larut dalam romantisme kesedihan. Ya pilpres tinggal 4 bulan lagi loh. Kalau sulit menerima kenyataan, kepedihan, akan terus mendera batin kita. Bangsa ini bukan bangsa cengeng yang terus meratapi perubahan yang terjadi pada kepala negara. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Tetap di Ngompol, jangan kurangi bahagia Anda. Capres dari PDI Perjuangan, Pak Ganjar Pranowo nampaknya ini tahu ini. Masih banyak ini pendukung Pak Jokowi yang ragu. Ini benarkah Pak Jokowi sudah berubah? Benarkah Pak Jokowi tidak mendukung Pak Ganjar? Benarkah cara mendukung Pak Jokowi ke Ganjar dengan memasukkan Gibran cawapresnya Pak Prabowo supaya orang tidak simpatik pada Pak Prabowo? Atau bila Pak Prabowo menang maka Pak Jokowi bisa mengontrol melalui Gibran? Ya itu semua halusinasi. Itu semua bohong itu. Itu semua harapan beberapa pendukung presiden aja. Yang sulit menerima kenyataan bila Pak Jokowi sudah benar-benar berubah. Ya perlu saya sampaikan lah. Kita ini mendukung orang-orang atau pemimpin yang berjalan sesuai garisnya. Sesuai aturan, juga menjaga etika politik. Politik di negara ini bukan politik cengeng. Bukan politik patron, bukan menokohkan seseorang, mendewakan seseorang. Entah benar, entah salah. Pokoknya didukung gitu loh. Nah tidak begitu. Ini bukan kehidupan zaman Nabi. Bukan zaman utusan Tuhan yang menebarkan agama dan kebaikan. Yang akan selalu berjalan dengan benar. Tidak pernah berbuat salah. Kita hidup di zaman semua manusia sama. Bisa tergoda apalagi berbuat salah. Sama manusia ini. Itu artinya tidak ada dukungan dengan prinsip pokoknya. Pokoknya bila sejak awal mendukung Pak Jokowi, maka sampai kiamat ya harus mengagung-agungkan beliau. Lah Pak Jokowi selalu benar. Pak Jokowi tidak pernah salah. Pak Jokowi ahli strategi politik yang jago. Sehingga kita harus berpositif thinking terus-menerus. Itu kesimpulan keliru dan konyol. Sepanjang kepala negara masih di garisnya, ya kita dukung. Namun presiden sudah berubah, tidak ada itu Pak Jokowi dukung Pak Ganjar dengan cara menempatkan anaknya jadi cawapres Pak Prabowo. Ya memang masih pengen berkuasa saja menurut Om Begawan. Ya sesederhana itu, ya sesepil itulah. Apakah hanya ngompoles-ngompoles dan Pak Begawan yang terluka? Yang sakit hati, yang sedih. Enggak banyak elit politik mengalami hal ini yang sama. Kemarin sudah tak tunjukkan kan, ada Pak Butet dan Pak Gunawan Muhammad yang bersedih. Dan Pak Ganjar juga demikian. Begitu pula seorang Menteri PUPR. Waktu bertemu dengan Pak Ganjar sampai menitikkan air mata. Pak Basuki Hadimulyono itu sampai memeluk erat Pak Ganjar. Betapa sedihnya hatinya Menteri PUPR ini. Tidakkah itu melambangkan kekecewaan Pak Basuki? Sudah mendukung dengan baik. Berbagai proyek infrastruktur dijalankan. Mengapa jelang purna tugas malah berbalik arah? Beliau lebih tahu Pak Jokowi dibandingkan kita. Wong pembantu presiden. Kita kan mau remuan rengginang aja ini. Tahunya cuma sedikit. Tapi kalau Pak Basuki benar-benar paham tentang Pak Jokowi. Masih ingat apa yang disampaikan Pak Ahok usai bertemu dengan Pak Ganjar. Masa calon pemimpin negara hanya punya pengalaman wali kota, itu pun belum genap 3 tahun. Itu komentar Pak Ahok. Ini bukan soal meremehkan atau merendahkan. Ini masalah bangsa dan negara ini. Tidakkah ada calon yang lebih punya kapasitas mumpuni? Ya jangan dikira di Koalisi Indonesia Maju, partai politik yang bergabung di sana, mereka benar-benar mendukung Mas Gibran loh. Jangan salah. Mereka berada di gerbong koalisi hanya merebut pengaruh ke Pak Prabowo. Dan penerimaan pada Gibran hanya soal masih besarnya pendukung Pak Jokowi. Nah ini yang jadi tugas kita nih. Untuk merubah pandangan para pendukung presiden. PDIP sudah membuka tabir. Hingga detik ini wali kota Solo maupun presiden belum mengembalikan KTA. Kartu tanda anggota PDIP. Jika partai besar dan aturan di partai saja diabaikan. Apalagi jika mereka berkuasa, apakah suara kita akan didengar?
Ya bisa dijamin tidak. Mereka akan melupakan rakyatnya. Apa sih beratnya mengembalikan selembar kertas kecil seukuran KTP? Ya kalau sibuk bukankah banyak ajudan atau orang terdekat untuk bisa mengembalikan? Kenapa keduanya diam seribu bahasa? Atau cenderung menghindar bila ditanya soal PDIP, soal kesetiaan, soal apa yang sudah diberikan partai pada mereka? Nah, waktu di Miftahul Umum Boarding School Jakarta, Pak Ganjar bilang, kita tidak boleh larut dalam romantisme kesedihan. Ya Pilpres tinggal 4 bulan lagi loh. Kalau sulit menerima kenyataan, kepedihan akan terus mendera batin kita. Bangsa ini bukan bangsa cengeng yang terus meratapi perubahan yang terjadi pada kepala negara. Lah ngompoles, bukankah kenyataan pahit sudah terbiasa kita hadapi? Gagal membesarkan usaha, ditipu orang, nagih pinjaman malah yang galak yang dipinjami. Kadang bini ngomel-ngomel dengan alasan nggak jelas. Itulah hidup pahit, tapi memang mesti kita lalui. Nah, contohlah Bu Mega dan PDIP yang pada peristiwa Kuda Tuli 27 Juli 1996. Kasus penyerangan mereka, kasus penyerangan Orde Baru ke markas PDIP. PDI waktu itu, waktu belum bernama PDIP. Kantor diserang dan dibakar hingga timbul korban jiwa. Banyak korban di sana. Apakah Bu Mega menyerah dan takut pada rezim Soeharto? Ya tidak sama sekali. Ingat, beliau putra proklamator, orang yang berjasa pada negara ini. Tapi nasibnya disia-siakan oleh kepala negara. Yang harus bangkit dan melawan. Ya Pak Ganjar sudah menegaskan. Menghormati Pak Jokowi dan Mas Gibran. Bila memang bergabung ke koalisi Indonesia Maju. Kita hormati itu pilihan politik mereka. Apa kita harus ikut telunjuk Pak Jokowi. Mendukung lansia berusia 72 tahun. Mempercayakan negara ini pada orang yang 2 kali gagal capres, yang memiliki ambisi kekuasaan yang tidak pernah padam. Ada yang bilang, capres yang ditunjuk oleh ketua umum partai akan dikendalikan oleh orang partai. Ya memangnya Pak Prabowo tidak ada yang mengendalikan. Ya silahkan belajar siapa Pak Prabowo dan siapa adiknya, Pak Hasim Joyo Hadikusumo. Ya belajarlah geopolitik internasional agar tahu siapa yang berkepentingan agar Pak Prabowo berkuasa. Ya sudah banyak analisis-analisis di berbagai berita online. Siapa yang berhubungan dengan mereka? Lagian, kurang bagaimana PDIP mendukung Pak Jokowi, membela Pak Jokowi. Ya. Mengamankan Pak Jokowi. Ingat loh, Bu Mega memberi dukungan pernah dalam 7 jabatan. 2 kali wali kota, sekali gubernur, 2 kali presiden, dan 2 kali wali kota. Di Solo dan Medan. Bukankah Gibran dan Bobi juga diusung oleh PDIP? Dan itu atas permintaan presiden loh. Kenapa? Usai dikabulkan, diberikan penuh apa yang Pak Jokowi mau. Sekarang kemudian ditinggalkan begitu saja. Tidak adakah harga sebuah dukungan? Apa timbal baliknya? Kita percaya loh, Pak Jokowi tidak mendukung capres selain Pak Ganjar. Itu sudah lebih dari cukup bagi PDIP. Selain Pak Jokowi harus kerja dengan baik sebagai presiden. Ini bukan berarti kita mau melupakan semua jasa yang sudah ditorehkan beliau loh. Jasa Pak Jokowi pada bangsa tetap kita ingat. Tapi itu tidak membuat kita merelakan kepergiannya ke koalisi Indonesia Maju. Tidak jadi hitung-hitungan, ya dihitung gitu. Saya bukan kader PDIP, saya bukan orang partai, apalagi pengurus. Tapi jadilah politisi yang setia. Bila sudah tidak cocok, berpamitkanlah baik-baik. Baru melangkah yang berbeda dengan arahan partai. Ya tidak masalah. Ya lihat Pak Sandi. Beliau keluar partai lebih dahulu, masuk ke P3, baru kemudian mendukung Pak Ganjar. Janganlah seperti Mas Budiman, masih di PDIP mendukung Pak Prabowo. Ini nggak elok, nggak etik, nggak beradab. Tak elok juga pemilih atau ketua umum partai seperti Pak Paloh. Memaksakan cawapres pada partai koalisinya yang menyebabkan Demokrat kabur dari koalisi perubahan. Mereka menyebutnya dengan sebuah pengkhianatan. Lah tidakkah yang terjadi koalisi perubahan sama persis dengan yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini? Diam-diam menyodorkan putranya ke Pak Prabowo. Ini seperti politisi partai yang menikam secara keji partai yang membesarkannya. Ini menurut masyarakat, menurut analisis Om Begawan dan banyak masyarakat juga berpikiran seperti itu. Demokrasi Indonesia itu aktor utamanya partai loh, jangan salah. Dan di partai politik diatur dengan ADART, partai.
yang mengikat kader maupun pengurusnya. Ya bisa dibayangkan bila demokrasi menyandarkan pada individu, sakarepe dhewe, pada orang per orang, apa enggak makin rusak demokrasi kita ini? Jadi, apakah Ngompol masih ragu perubahan Pak Jokowi saat ini? Ingat sekali lagi, kita mencari pemimpin itu bukan hanya yang terbaik, tetapi mencegah yang jahat untuk berkuasa. Begitu ya. Salam Ngompol. Salam Begawan. Sampai jumpa. Jangan kurangi bahagia Anda. Dadah.